Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulu Prayogo dari kelas 12 IPA 1. Saya di sini ingin menjelaskan tentang dinamika politik dan ekonomi pada saat masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966. Sebelumnya, terima kasih kepada Bu Fatma karena sudah menyempatkan untuk membuat tugas video presentasi dinamika politik dan ekonomi pada saat masa demokrasi terpimpin ini yang tidak sempat dilaksanakan di sekolah. Mari kita masuk apa itu demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966. Jadi, demokrasi terpimpin itu adalah keadaan di mana suatu negara menggunakan sistem pemerintahan yang terpimpin, yang dimana kekuasaan dipimpin langsung oleh seorang presiden, yang dimana presiden bertanggung jawab penuh atas kekuasaan dalam suatu negara tersebut. Hal yang melatar belakangi adanya demokrasi terpimpin adalah ketidakmampuannya Badan Konstituante dalam memutuskan undang-undang baru untuk menggantikan undang-undang sementara 1950. Karena latar belakang tersebut, terbitlah Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang dimana berisikan 3 hal pokok, yakni pembubaran Badan Konstituante, pembentukan kembali MPRS dan DPAS, dan juga penetapan kembali Undang-Undang Dasar 1945 menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Selanjutnya ada ciri-ciri dari demokrasi terpimpin. Ciri-ciri yang pertama, ada kekuasaan yang tidak terbatas. Jadi presiden memiliki kekuasaan yang tidak terbatas, yang tidak bisa dicabut dan tidak bisa dikurangi oleh pihak manapun. Yang kedua, sentralisasi kekuasaan. Sentralisasi kekuasaan yang berada di pusat. Sentralisasi kekuasaan ini maksudnya semua kekuasaan itu hanya terfokus di pusat saja, yang dimana kekuasaan di daerah-daerah lain akan mengikuti kekuasaan yang ada di pusat. Yang ketiga, ada dominasi partai politik tertentu. Dominasi partai politik tertentu itu ada 4, yakni PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Keempat partai ini itu adalah pemenang pemilu pada tahun 1955, yang dimana keempat partai ini memegang kursi parlemen yang lebih banyak daripada partai-partai yang lain. Yang selanjutnya adalah dominasi militer. Dominasi militer yang dimasukkan di sini adalah militer dapat ikut campur dalam urusan pemerintahan yang seharusnya tidak boleh militer masuk ke dalam pemerintahan. Yang keempat, ada konsep pemerintahan yang nasakom. Nasakom yang dimasukkan di sini adalah nasionalis, agamis, dan komunis. Jadi pemerintah tidak lagi melarang ajaran komunis untuk disebarluaskan dalam masyarakat sekitar. Yang terakhir adalah pembatasan kebebasan rakyat, yang dimana rakyat tidak boleh memberitakan hal-hal buruk yang merugikan dari pemerintah itu sendiri. Jadinya sistem demokrasi terpimpin ini itu cenderung lebih otoriter, atau kekuasaannya hanya terfokus pada satu orang, yang tidak boleh ada orang lain yang mengganggu gugat kekuasaan tersebut, dan tidak boleh ada yang menceritakan hal-hal buruk tentang kekuasaan tersebut. Selanjutnya dari demokrasi terpimpin ada peristiwa-peristiwa penting yang terdapat pada masa periode demokrasi terpimpin itu sepanjang tahun 1959 sampai 1966. Yang pertama, ada keluarnya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Keluar Dekret Presiden ini seperti yang kita ketahui itu karena kegagalan Badan Konstituante dalam memutuskan undang-undang. Yang kedua, ada pembebasan Irian Barat. Pembebasan Irian Barat itu dimaksudkan untuk membebaskan Irian Barat dari kekangan Belanda. Yang sebelumnya, daerah Irian Barat atau wilayah Irian Barat itu masih termasuk dalam wilayah administratifnya yang diakui oleh Belanda. Karena ada hal tersebut, Soekarno jadi tidak suka, karena menurut Soekarno itu daerah Irian Barat merupakan daerah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia juga. Soalnya pada masa itu banyak orang-orang yang dari Papua, dari Irian Barat tersebut membantu dalam memerdekakan kemerdekaan Indonesia ini. Yang ketiga, ada konfrontasi terhadap Malaysia. Konfrontasi yang dimasukkan di sini adalah Indonesia itu mengkonfrontasi atau tidak menyetujui adanya pembentukan Federasi Malaysia. Federasi Malaysia ini berisi negara-negara Singapura, Brunei, Malaysia, sebagian Kalimantan Utara, Sarawak, dan Sabah. Jadinya Malaysia ini ingin membuat suatu federasi yang dimana ada beberapa negara gabungan di dalamnya tersebut. Jadinya Indonesia ini tidak setuju, karena menurut Indonesia sebagian wilayah tersebut adalah wilayah khususnya sendiri. Jadi timbullah berbagai macam konflik sampai ke persidangan, yang dimana Indonesia akhirnya memenangkan persidangan tersebut. Yang kelima, ada gerakan G30 SPKI.
Gerakan ini seperti yang kita ketahui yang sudah banyak film dokumenter-dokumenter yang sering kita tonton, pada 30 September ini diawali oleh para pasukan Cakrabirawa yang menculik jenderal-jenderal pada malam hari di 30 September 1965. Selanjutnya ada aksi Tritura. Aksi Tritura ini adalah aksi Tri Tuntutan Rakyat. Tri Tuntutan Rakyat ini dimaksudkan karena rakyat sudah muak atas pemerintahan yang cenderung otoriter atau cenderung terpimpin ini. Karena menurut rakyat, ketidakadanya demokrasi terpimpin ini itu tidak menjadikan masalah. Karena pada waktu itu, harga bahan-bahan pokok cenderung lebih tinggi karena terdapat demokrasi ini. Isi dari Tri Tuntutan Rakyat adalah pembubaran Kabinet Dwi Kora, penurunan harga bahan pokok, dan penumpasan Partai PKI. Jadinya, rakyat ini bersama para mahasiswa ini berdemonstrasi di dalam pemerintahan. Tujuannya adalah untuk membuat masyarakat di Indonesia ini mendapatkan keadilan yang sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh pemerintahan pada saat itu. Dan terakhir dari demokrasi terpimpin ini ada peranan para tokoh-tokoh pada saat masa demokrasi ini. Yang pertama ada Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah presiden yang menjabat pada saat itu yang mencetuskan demokrasi terpimpin ini, yang memiliki kekuasaan yang absolut yang tidak bisa terbataskan oleh apapun. Yang kedua ada D.N. Aidit. D.N. Aidit ini adalah ketua PKI sekaligus kaki tangannya Soekarno. Jadinya D.N. Aidit ini adalah orang kepercayaan dari Soekarno itu tersendiri dalam membuat sebuah keputusan untuk mensejahterakan rakyatnya. Yang padahal D.N. Aidit ini cenderung memanfaatkan Soekarno untuk mencarkan penyebaran agama, ajaran-ajaran komunis dalam masyarakat di Indonesia. Ketiga ada Abdul Haris Nasution atau A.H. Nasution. Abdul Haris Nasution ini adalah pahlawan revolusioner Indonesia karena pada saat waktu itu beliau bisa kabur dari penculikan jenderal-jenderal pada malam 30 September tersebut. Dan juga beliau adalah militer kepercayaan dari Soekarno, yang dimana beliau juga dapat mengembalikan Undang-Undang 1945 untuk menggantikan Undang-Undang 1950. Jadinya beliau bisa membujuk Presiden Soekarno untuk mengembalikan lagi Undang-Undang 1945 yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat-rakyat dari Indonesia itu tersendiri. Yang keempat ada Subandrio. Subandrio ini adalah Menteri Luar Negeri Indonesia pada saat itu. Sekaligus dia ini adalah orang yang berhasil membentuk poros komunis di Indonesia yang beranggotakan Indonesia, Rusia, Cina, dan Korea Utara. Yang terakhir ada Moyamin. Moyamin ini adalah ketua dari Badan Perekonomian yang dipercaya Soekarno pada saat itu untuk memberantas inflasi yang tinggi dalam harga-harga bahan pokok di Indonesia. Jadi sekian presentasi dari saya tentang apa itu demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966. Sebagai tambahan dari saya, yakni kita sebagai anak muda harus tahu apa-apa saja dinamika politik dan ekonomi dari masa sebelum kemerdekaan sampai masa sekarang, yang dimana itu bisa menjadikan pelajaran bagi generasi-generasi kita untuk membangun Indonesia yang lebih cerah di masa depan. Sekian dari saya tentang presentasi dinamika politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.